model apa kemarin? Model EDI ya? Apa itu program pelatihan? Serangkaian program yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan Serangkaian kemampuan. program yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan. Bedanya dengan pendidikan apa? Pendidikan berarti di bidang pendidikan ya, Bu. Kalau diklat, ayo tambah bingung. Ada pendidikan dan pelatihan, ada pelatihan. Bedanya apa? Satu di pendidikan. Apakah diklat itu bukan di jalur pendidikan? Nah, ya ini kebanyakan kuliah online ini kayaknya. Gimana kira-kira? Masuk diklat itu kan Masuk pendidikan, Bu. pendidikan dan pelatihan. Masuk pendidikan dan pelatihan. Bedanya saya tanya apa? Bedanya Diklat Mungkin itu kalau kayak ini, Bu, ngembangin pelatihan juga. Mungkin. Diklat termasuk ngembangin pelatihan. Oke, Ya. bisa diterima. Ada yang menambahkan? Mbak Safira tadi ya? Mbak Cindy. iya, mungkin kalau menurut saya kalau pelatihan itu lebih ke keterampilan apa ya, secara khusus gitu, Bu. Lebih ke keterampilan secara khusus. Itu kalau pelatihan. Kalau pendidikan? Kalau pendidikan kan biasanya kayak cuman secara umum gitu. Secara umum dan biasanya dilaksanakan di jalur formal, non formal, informal seperti itu ya. Jadi, Formal contohnya sekolah dan itu kurikulumnya jangka waktunya rentangannya tertentu, mencakup waktu yang sangat lama sekali. Nah, kalau misalnya itu diklat atau pelatihan itu rentang waktunya tidak terlalu lama dan yang ditonjolkan tadi sudah dibahas beberapa ya. Yang ditonjolkan adalah skill keterampilan. Tadi salah satunya adalah itu, walaupun tidak menutup kemungkinan banyak diklat-diklat lain yang di situ juga tentang pendidikan maupun mengangkat tentang kayak motivasi, sikap kayak gitu itu ada. Misalnya diklat kepemimpinan, nah kayak gitu. Bisa dipahami ya, dari durasi lebih pendek pelatihan daripada pendidikan. Iya, Bu. Nah, kemudian yang penting dari program diklat itu apa? Judulnya pengembangan program diklat ya. Yang penting dari itu apa biasanya? Ini jangan mentang-mentang judulnya evaluasi terus dijawab evaluasi loh ya. Langkah-langkah mengembangkan program diklat ataupun program pelatihan itu kemarin seperti apa? Boleh pakai model EDI, boleh. Ayo coba sambil merefresh. Gimana? Meningkatkan kompetensi mungkin, Bu. Meningkatkan kompetensi tujuannya ya. Iya. Step-stepnya. Step-stepnya kebutuhan, gimana Mbak Ataya? mengenai kebutuhan yang diperlukan dalam itu diklatnya. Menganalisis kebutuhan yang diperlukan dalam merancang suatu program diklat. Oke, setelah menganalisis kebutuhan, di kemarin katanya apa? Apa Mas Yuda? Mungkin setelah analisis itu perencanaan, Bu. Ada analisis, ada perencanaan, Terus actionnya, pelaksanaannya, terus evaluasi.
Action terus evaluasi. Oke. Singkatannya dari Adi kemarin apa kepanjangannya dari Adi? Evaluasi. Analysis, design, development, implementation, evaluation. Analisis. Saya tulis bahasa Indonesia enggak apa-apa ya. Iya, Bu. Design. Terus development ya. Terus I-nya Implementasi. Dan evaluasi. evaluasi. Nah, program diklat itu bisa terlaksana dengan baik itu jika kita merencanakan, mengembangkan program diklat tersebut dengan sangat baik, dengan matang. Nah, apa yang penting? Di situ semuanya proses ini penting. Terutama dalam segi perencanaan. Setelah direncanakan, nanti diimplementasi. Ada berbagai model dalam pengembangan, dan itu biasanya bisa mengadaptasi dari model-model untuk mendesain suatu pembelajaran, boleh juga sama. Dan ini tergantung pendekatan kita saja mau mengikuti model yang mana. Nah, kalau model EDI itu kemarin kan ini sudah dijelaskan oleh Pak Hari. Dari analisis kebutuhannya, kemudian desain program pelatihannya seperti apa, tentunya ini sama kayak di pembelajaran ya, sama kayak kuliah kita di pembelajaran mikro misalnya, semuanya itu berawal dari objektif. Objektif apa berarti? Objektif. Semuanya berawal dari situ. Apa itu? Yo, bangun. Jangan tidur. Objektif. Objektif. Sesuai Berawal dengan dari tujuan bukan? tujuan ya. Objektif itu tujuan. Goalnya apa sih pelatihan ini? Yang diharapkan nanti itu apa? Nah, berkembang dari situ. Itu didapat dari mana? Dari analisis kebutuhan tadi. Desainnya disesuaikan dengan tujuan. Tujuan ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Tujuan umum pelatihannya apa? Kemudian tujuan khusus itu adalah tujuan yang lebih spesifik yang akan dicapai dari materi yang dijelasin. Dan selanjutnya ya ada development, mulailah mengembangkan modulnya, kemudian mengembangkan medianya, terus perancangan strategi pembelajarannya seperti apa, baru kemudian diimplementasikan, kemudian ada evaluasi. Nah, ini saya ingatkan kembali karena ini nanti akan kita gunakan untuk mengerjakan tugas akhir. Kemudian ini sambil saya merefresh, ada evaluasi program pelatihan. Nah, mengapa ada evaluasi program pelatihan? Program pelatihan itu tidak hanya serta-merta kita menyelenggarakan suatu pelatihan, kemudian setelah selesai kita membagikan sertifikat dan selesai. Tidak serta-merta seperti itu. Tapi adanya program pelatihan yang kita kembangkan, yang kita rencanakan itu perlu dievaluasi. Kenapa? Ya ini untuk menentukan keefektifan dari suatu program pelatihan yang telah kita selenggarakan. Efektif nggak sih ini program pelatihannya? Jangan-jangan ini nggak berguna sebenarnya, jangan-jangan ini useless. Manfaatnya, impact-nya apa? Efeknya apa? Dampaknya apa? Nah, itu ya. Jadi tingkat efektivitasnya ini nanti yang diketahui dari proses evaluasi yang kita kerjakan. Kemudian hasil evaluasi menjadi bahan pengambilan keputusan di tingkat manajerial terkait dengan pelaksanaan program pelatihan yang telah dilakukan. Ketika kita mengembangkan program pelatihan, program diklat biasanya dilakukan oleh lembaga diklat ya, oleh badan diklat, dan itu memang benar-benar terencana dengan baik sesuai dengan kebutuhan yang ingin dicapai. Nah, nanti setelah program itu dilaksanakan, di situ kan ada manajerialnya, ada manajemen yang mengurusi badan diklat tersebut.
tentang temanya apa, kemudian langkah-langkahnya seperti apa, fasilitas yang disediakan seperti apa, itu ada manajerialnya. Nah, hasil evaluasi ini nanti digunakan oleh manajerial itu dalam mengambil keputusan. Apakah itu program pelatihannya telah berjalan dengan baik, ataukah perlu disempurnakan lagi, dan itu nanti berefek pada keberlanjutan program pelatihan yang dilakukan. Nah, ini yang saya beri background hitam ini perlu perencanaan yang matang untuk memastikan bahwa program pelatihan tersebut efektif. Jadi, perencanaan ini sangat urgent sekali. Kenapa? Karena ini mendasari semuanya. Development suatu program pelatihan, pengembangan program pelatihan itu dasarnya adalah perencanaan. Sama kayak mengembangkan software ya. Mungkin kalian terbiasanya mengembangkan suatu software. Nah, dalam pengembangan suatu software ada rekayasa perangkat lunak, benar ya? Iya, Bu. Kemarin. Nah, di situ isinya apa kira-kira? Sama kan ya? Iya. Urutan langkah-langkahnya sama. Jadi semua pengembangan itu urutan step-stepnya sama. Hanya kita mau mengacu ke model yang mana ini. Kalau pendidikan ya disesuaikan dengan model-model oleh ahli-ahli yang di bidang pendidikan dan pembelajaran. Kalau yang tentang software juga disesuaikan dengan ahli-ahli yang di bidang pengembangan software. Semuanya pasti ada evaluasi. Perencanaan ini yang perlu digarisbawahi. Perencanaan yang matang itu bisa memastikan bahwa program pelatihan yang kita susun itu nantinya akan efektif. Planning and implementing. Ini saya ambil dari bukunya Kirkpatrick ya. Mungkin awalannya Kirkpatrick itu metodenya dikenal dengan 4 level evaluasinya, dan itu kemarin sudah kami share melalui Elena. Mungkin sudah dipelajari ya, kira-kira 4 level ada apa saja. Kalian testing ini, buka nggak sih kemarin materinya? Atau jangan-jangan terlena karena nggak diingatkan? Nggak ada tugas memang, tapi ada materi. 4 level evaluasi Kirkpatrick. Apa itu? Wah, jadi sepi nih. Belum lihat, Bu. Ya, belum dilihat. Sudah ada webnya saya share sekilas tentang 4 level evaluasi itu. Nanti kita bahas ya. Boleh, Bu. Sebelum masuk ke evaluasi itu kan ada planning, ada implementing. Ini sekaligus saya mereview yang kemarin-kemarin supaya tercakup semua, tidak ada yang tertinggal. Planning and implementing effective training program. Apa sih langkah-langkah yang harus kita lakukan agar program pelatihan yang kita desain itu nantinya bisa efektif? Selain tadi ada model EDI, nah ini model yang diusung Kirkpatrick ya, coba dibandingkan. Kira-kira sama nggak dengan model EDI yang telah dijelaskan kemarin? Yang pertama ada determining needs. Berarti ini menentukan kebutuhan. Kemudian ada setting objectives. Berarti ini menentukan ya tujuan. Kemudian ada determining subject content. Ini berurutan ya, nggak boleh dibolak-balik. Apa itu determining subject content? Menentukan konten yang dibahas mungkin. Konten yang dibahas ya. Nah, setelah kontennya selesai, ini tadi berurutan, kalau dibalik-balik nggak bisa. Ini tujuan didapat dari mana? Didapat dari analisis kebutuhan. Nah, kalau sudah dapat tujuan, kita bisa menentukan kontennya apa, topiknya apa, kemudian baru ke sini, selecting appropriate facilities. Fasilitas apa sih yang perlu kita sediakan untuk menyelenggarakan program pelatihan tersebut? Baru lanjut ke langkah determining the best schedule. Berarti dari fasilitas-fasilitas yang telah kita sediakan, analisis-analisis kebutuhan tadi, kita menentukan jadwal yang tepat ini, yang sesuai dengan manajerial di sana, yang sesuai dengan, kalau diklat biasanya berhubungan dengan perusahaan ya,
Orang yang ikut diklat itu biasanya orang yang telah bekerja atau memiliki pekerjaan tertentu. Dan diklat itu dilakukan, ini yang perlu digarisbawahi ya. Diklat itu untuk meningkatkan kemampuan mereka, meningkatkan skill mereka. Maka dari itu biasanya diklat diselenggarakan oleh suatu badan, bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan tertentu. Contoh paling gampang kalau di ASN, PNS, kalau ada perekrutan PNS itu pasti nanti setelah keterima CPNS itu ada diklat dari CPNS, nanti setelah lolos baru kemudian dinyatakan sebagai PNS. Nah, itu ada namanya diklat prajabatan. Salah satu contohnya ya, ada diklat-diklat yang lainnya. Nah, setelah penjadwalan baru kita memilah-milah siapa sih partisipan yang akan kita undang untuk melaksanakan training itu siapa. Tadi contohnya misalnya pesertanya adalah guru-guru yang sudah keterima CPNS. Misalnya se-Kota Semarang. Kemudian selecting appropriate instructor. Berarti setelah partisipannya ada, kita cari instrukturnya. Ada nggak sih instruktur yang tepat untuk melatih itu? Nah, itu kita yang memilih, menentukan. Kemudian ada selecting and preparing audiovisual aids. Apa ini kira-kira? Memilih dan menyiapkan audiovisual aids itu Intinya menyiapkan audiovisual. Aids itu berarti boleh berupa audiovisual atau misalnya pendukung-pendukung lainnya yang nanti menunjang terlaksananya suatu program pelatihan pembelajarannya. Kemudian ada coordinating the program. Koordinasi program pelatihannya itu seperti apa nantinya ketika diimplementasikan. Nah, terakhir sendiri itu ada evaluasi program. Jadi langkahnya panjang sekali, baru kemudian ada evaluasi. Evaluasi letaknya di akhir. Yang dievaluasi apa kira-kira? Serangkaian programnya diklatnya. Serangkaian program yang dicapai. Terus apalagi yang dievaluasi? Apakah sudah tercapai objektif yang diharapkannya itu? Apakah sudah tercapai objektifnya? Pernah menyelenggarakan pelatihan enggak ini? Mungkin di Himpro atau di organisasi mana gitu pernah membuat pelatihan-pelatihan? Mungkin yang Himpro pernah. Ada yang Himpro? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Ada evaluasinya enggak setelah itu? Langsung buyar? Ada, Bu. Ada. Apa aja yang dievaluasi kira-kira? Ya, acaranya, Bu. Acaranya. Terus setelah Mungkin acaranya? Itu molor nggak gitu-gitu. Schedule ya. Ya. Oke. Setelah schedule apa lagi? Mungkin kendala-kendalanya, Bu, setiap dari si acara, dari sisinya gitu, Bu. Kendala-kendala yang muncul selama pelaksanaan acara. Acara pelatihannya sehari ya itu ya. Beberapa jam saja. Terus apa lagi? Biasanya misalnya ini loh, saya kasih angket ke peserta pelatihan. Apa yang ada di situ biasanya? Apa yang ingin kita cari dari evaluasi oleh pesertanya? Selain dari sisi panitia. Kayak
pemahamannya gitu, Bu. Pemahaman ya, tadi sependapat dengan Mas Galih ya, tujuannya tercapai enggak? Kemudian kira-kira apa lagi ya? Misalnya ini ada program diklatnya itu ada di badan lembaga diklat, misalnya Bapelkes boleh atau lembaga diklatnya Kemendikbud boleh. Nah, kita di sana diklat selama misalnya 20 hari. 20 hari itu berarti kita menginap di sana, kita menjalankan program rutinitas di sana sesuai dengan kurikulum yang telah dibuat. Nah, kira-kira apa? Kalau misalnya mau mendapatkan feedback dari pesertanya itu kira-kira apa saja yang ingin dicari? Selain yang tadi disebutkan. Pas? Pas ya? Oke. Mungkin dari ininya Bu, kayak pemilihan tempatnya, terus Boleh. pembicaranya. Gitu. Pembicaranya, ya benar ya. Yang pertama pemilihan tempat, berarti kita membicarakan tentang fasilitas ya. Fasilitasnya itu memadai enggak sih untuk peserta? Mereka bisa memberi masukan apa nih untuk pelatihan yang telah kita selenggarakan dalam jangka 20 hari ini? Fasilitas asramanya seperti apa, misalnya kantinnya seperti apa, rekomendasi mereka seperti apa, kemudian juga tentang instrukturnya, atau kalau di diklat itu biasa disebut dengan widya iswara, itu tutor ya, kalau di pelatihan ya. Yeah. Nah, itu kira-kira instrukturnya bagaimana? Penyampaian materinya, penjelasannya seperti apa? Itu yang bisa digali dari si peserta diklat. Itu salah satu gambarannya. Kita bahas coba mulai dari determining needs. Nah, ini sekaligus mungkin ada di langkah-langkah Edi, tapi ini langkah-langkahnya Kirkpatrick. Coba dibaca determining needs. Berarti kita menganalisis kebutuhan. Tanya kepada partisipan. Kemudian tanya kepada bos dari partisipan. Tanya kepada seseorang yang familiar dengan pekerjaan tersebut. Bagaimana? Kemudian tes partisipan, kemudian menganalisis performanya. Nah, ketika menganalisis kebutuhan ini, kita bisa menggunakan beberapa tools. Bisa menggunakan wawancara, bisa menggunakan survei, bisa menggunakan tes and inventories. Wawancara itu bagus, informasinya detail, tapi itu terbatas. Kenapa terbatas? Karena membutuhkan waktu yang lebih lama. Satu orang itu sudah bisa kita bayangkan ya, kita mewawancarai satu orang itu misalnya setengah jam. Dan satu orang itu belum tentu informasinya akurat karena ada berbagai macam pendapat. Ini sosial ya, diingat ya. Kalau berhubungan dengan sosial itu biasanya akan membutuhkan jawaban yang berbeda-beda. Yang akan nantinya kita tarik kesimpulan. Kemudian kita bisa nyebar angket. Angket mungkin ditujukan ke tadi bos-bosnya ini yang nomor 3. Yang nomor 2. Kira-kira butuh apa sih pelatihannya? Butuh diklat apa ini? Anak buahnya mau didiklat apa? Untuk bos misalnya diklat kepemimpinan, atau kalau di tingkat pendidikan misalnya dari guru, kemudian dia dia mengikuti itu, naik jabatan misalnya ke kepala sekolah, ada kan ya dari guru-guru, kemudian ada penjaringan siapa ini yang mau menjadi kepala sekolah, di situ ada tesnya. Nah, itu ada diklat misalnya cakep, calon kepala sekolah. Nah, itu untuk peningkatan karir. Kemudian itu tadi ada tes.
tes itu kalau sebelum diklat berarti pretest. Pretest, kemudian post-testnya apa setelah ada dilakukan perlakuan-perlakuan. Nah, itu diantaranya ada banyak sekali cara dan itu bisa Anda pilih yang sesuai dengan kebutuhan. Nanti ini kalau mengerjakan tugas akhir ya, analisis kebutuhannya misalnya kemarin modulnya buat tentang apa ini yang untuk tugas UTS? UTS itu Tentang IT ya? iya Bu, udah ada ininya apa daftarnya gitu Bu. Nah, udah ada daftarnya itu nanti dilanjutkan ke tugas akhir. Berarti tugas tetap kelompok atau individu tuh Bu? Kelompoknya sama kan kemarin? Kelompok 3 orang iya. kan ya? Iya Bu. Berarti Nah, itu iya. berhubungan dengan tugas yang saya berikan di pertemuan-pertemuan selanjutnya kayak pas tugas fasilitasi online, Iya Bu. fasilitasi tatap muka, sama kan itu? Iya Bu. Nah, itu nanti tinggal dilanjutkan aja untuk meringankan beban Anda dalam mengerjakan tugas akhir. Baik Bu. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Bisa Bu. Nanti tentukan analisis kebutuhan, misalnya IT. Saya mau membuat pelatihan misalnya tentang menggambar apa ya, misalnya pelatihan menggambar vektor kayak golongannya banner, kemudian logo dan lain-lain itu kan menggunakan suatu software tertentu. Nah, itu kebutuhannya apa sih? Misalnya seperti itu. Memang benar-benar urgent enggak ada pelatihan seperti itu? Sasarannya siapa? Itu nanti tolong diidentifikasi, kemudian diberi alasan. Ini ya, determining needs, analisis kebutuhannya itu salah satu contohnya bisa dengan menyebarkan angket seperti ini. Ini contoh yang ada di suatu perusahaan. Kira-kira perusahaan tersebut mau menyelenggarakan diklat, itu diklat tentang apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh pekerjanya. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, ini ada banyak subjek, ada banyak pilihan topik-topik pelatihan misalnya yang mau ditawarkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya, sampai 20 misalnya. Nah, ini ada 3 kolom. Sudah dapat mata kuliah evaluasi pembelajaran ya? Sudah Bu. Kenal dengan skala? Skala iya. Iya. Penilaian? Ada skala 5, ada skala 4, ada skala 2, setuju dan tidak setuju, seperti itu ya? Iya Bu. Nah, ini juga di skala, misalnya of grid need, kemudian of some need, kemudian of no need. Ini tingkat kebutuhannya dari level yang tertinggi di sini ke kanan itu semakin rendah. Misalnya tentang topik bagaimana cara memotivasi employee, bagaimana cara memotivasi pekerja. Misalnya ini ditujukan untuk pimpinan-pimpinan diklatnya. Yang ngisi sangat perlu siapa sih? Kemudian yang ngisi tidak perlu sebanyak berapa? Nah, itu nanti kita bisa menentukan tingkat urgennya. Mana dulu ya subjek yang akan kita angkat menjadi topik diklat. Nah, ini salah satu contoh menentukan kebutuhan. How to manage time, how to delegate effectively. Nah, misalnya seperti itu. Nah, dari situ nanti kita hitung skor. Kita hitung skor, yang dapat skor tertinggi ini yang mana? Yang paling sangat dibutuhkan yang mana? Nah, nanti kita bisa nyusun prioritas. Oh, berarti ini dari sekian banyak subjek yang kita tawarkan ke sasaran, ke partisipan yang nantinya akan training, berarti yang perlu dilakukan training lebih dulu adalah tentang how to manage change. Bagaimana cara memanajemen suatu perubahan. Nah, seperti itu. Ini salah satu cara melalui survei dari training needs. Kalau sudah ada tadi, ini sudah ada ya, misalnya kepilih nomor 10, berarti kita bisa menentukan objektif dari pelatihan ini apa. Nah, kita bisa menentukan tujuan dari program pelatihan yang kita lakukan. Nah, coba ini dibaca sendiri ya.
Iya, Bu. Apakah hasilnya ini nanti cocok, sesuai, termasuk mencakup produksi, kualitas. Ini kalau di perusahaan, nah, tapi kalau di lingkup kita nanti, lingkup pelatihan yang terkait dengan pendidikan, keterampilan, itu beda lagi nanti. Kemudian apakah behavior? Behavior itu apa? Sikap, Sikap, behavior, perilaku. perilaku ya. Nah, apakah perilaku dibutuhkan perubahan perilaku nantinya? Kalau ada pelatihan ini tuh nanti apakah ada perubahan perilaku yang diharapkan, itu yang seperti apa, misalnya seperti itu. Kemudian ini berhubungan dengan pembelajarannya, pengetahuan, keterampilan, sama sikap. Ini sama persis kayak di pembelajaran. Apa sih pengetahuan yang kita butuhkan untuk mencapai perilaku tersebut? Keterampilan apa yang kita butuhkan, yang harus kita sajikan supaya perilaku tersebut tercapai, kemudian sikap-sikap apa yang perlu kita tanamkan agar bisa mencapai suatu perilaku tersebut. Nah, nomor 3 ini nanti itu terjawab dari suatu kurikulum yang kita buat. Ini nanti yang perlu direncanakan. Sudah ada di materi yang kemarin ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Nah, mencakup di situ. Kalau sudah determining subject content, walaupun ini sebenarnya dari analisis kebutuhan tadi, kebutuhan pelatihan tadi sudah mulai mengerucut. Kita dari tujuan tadi mulai menentukan subjek kontennya itu apa, kemudian sub-subnya apa saja. Ini baris pertama, kebutuhan dan tujuan itu adalah faktor utama untuk menentukan subjek konten. Nah, menjawab pertanyaan ini. Topik apa yang harus kita sajikan agar sesuai dengan kebutuhan mereka dan bisa mencapai suatu tujuan dari pelatihan tersebut. Bisa dipahami ya kira-kira ya? Bisa, Bu. Nah, untuk menentukan ini, subjek konten ini, itu ada kalanya kita butuh modifikasi-modifikasi. Tadi kan ada angket, ada prioritas mana yang didulukan, mana yang diakhirkan. Nah, ada juga perlu dilihat dari segi kualifikasi pelatih. Kita punya enggak trainer, kita punya enggak orang yang mampu melatih kompetensi tersebut. Pertama itu. Yang kedua, budget. Nah, budgetnya seberapa? Ini mencakup enggak? Kalau misalnya dari pelatih sama budget itu ada hal-hal yang perlu dimodifikasi, nah itu bisa saja nanti dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Ada topik baru yang mendekati analisis kebutuhan, dan itu disesuaikan dengan kebutuhan peserta pelatihan. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Bisa, Bu. Oke, selecting partisipan. Siapa sih yang akan menjalani program pelatihan ini atau program diklat ini? Nah, ada keputusan-keputusan yang harus dibuat dan itu menjawab beberapa pertanyaan ini. Siapa yang akan mendapat keuntungan dari program pelatihan ini? Kemudian ini programnya wajib ditentukan oleh pemerintah atau tambahan misalnya. Kemudian apakah ini pelatihannya sifatnya wajib diselenggarakan atau boleh ikut, boleh tidak, voluntary, sukarela. Yang mau ikut boleh silakan, yang nggak mau ikut juga boleh silakan dipilih gitu. Kemudian ini ya terkait dengan level dari organisasi. Jadi pelatihannya itu ada pengkelasan nggak? Level pemula, misalnya kalau di pelatihan komputer ya, ini yang biasanya terjadi di pelatihan-pelatihan online. Iya. Misalnya level pemula, kemudian level intermediate, kemudian level advance.
Nah, itu ada penggolongan-penggolongan. Itu kita tentukan pada selecting participant. Determining the best schedule. Apa yang perlu diperhatikan itu dari segi trainees-nya, dari segi bosnya, kemudian dari segi kondisinya. Itu nanti kita akan menemukan waktu yang tepat untuk menyelenggarakan suatu program pelatihan. Walaupun biasanya itu serta-merta yang menentukan adalah lembaga diklat, badan diklat, berarti terkait dengan manajemen mereka, berarti tidak memperhatikan waktu yang dimiliki oleh peserta pelatihan, peserta diklat. Tapi kalau misalnya ini lembaga menggandeng suatu perusahaan, nah itu biasanya menyesuaikan dengan kondisi perusahaannya. Ini jangan-jangan kalau pelatihan ini saya selenggarakan selama 1 bulan misalnya, nah itu akan mengganggu efektivitas dari perusahaan tersebut. Jalan nggak itu nanti prosesnya mereka kerja? Jangan-jangan malah merugikan. Nah itu yang perlu di-schedule. Itu menentukan yang poin nomor 3 ini. Specific time schedule-nya misalnya dalam rentang 1 minggu full harus datang ke lembaga diklat kami, atau ngecer ya istilahnya ya, atau nyicil itu misalnya 1 minggu 1 kali, 1 minggu 1 kali, itu tergantung dari kesepakatan bos-bos tadi kalau itu dalam suatu perusahaan. Tapi kalau biasanya dari pemerintah itu given artinya waktu yang menentukan pemerintah. Bisa dipahami ya? Bisa. Ini yang lainnya kemana ini? Saya hanya mendengar suaranya Mas Gali saja. Hadir, Bu. Oke, Masih siap. Yang menyimak, lain Bu. lagi, Menyimak dengan seksama. Mas Yuda, Mbak Nur Hidayah. Hilang ini kayaknya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kalau sudah dijadwalkan, kita berarti bisa milih fasilitas yang tepat. Nah, facilities should be both comfortable and convenient. Apa ini artinya? Berarti fasilitas harus Nyaman dan convenient itu nyaman mudah. dan mudah. Bisa mungkin diartikan cocok ya, tepat, sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini fasilitas itu harus bisa memberikan kenyamanan kepada pesertanya. Kenapa kayak gitu? Agar betah, agar yang disampaikan pembicaranya bisa mudah masuk gitu. Oke, yang disampaikan pembicaranya mudah masuk, mereka betah, nyaman, tujuan pelatihannya tercapai. Juga perlu diingat pepatah yang mengatakan pembeli adalah raja. Pernah dengar ya? Iya. Karena program pelatihan, program diklat itu didesain untuk partisipan. Partisipannya adalah customer kan, pelanggan kan? Iya, Bu. Bisa diartikan pembeli, mereka raja. Nah, kalau misalnya kita ini badan diklat, menyelenggarakan diklat dengan range biaya tertentu, dan itu tingkat kenyamanannya kurang, tidak sesuai dengan budget yang mereka keluarkan, mereka bisa pindah ke lembaga diklat lainnya. Itu yang dinamakan tadi nyaman, tepat, sesuai. Ini negatif faktornya ini perlu dikurangi, dihilangkan ya. Contohnya termasuk ruangan yang terlalu kecil, kemudian furniturnya nggak nyaman, kemudian ada kebisingan-bisingan, ada distraction. Ini contohnya saya dulu pernah misalnya mengikuti pelatihan TOEFL ya, misalnya di Pare, misalnya di Kampung Inggris ada salah satu lembaga. Nah, kemudian di situ menyelenggarakan training bagaimana supaya kita bisa mengerjakan TOEFL dengan baik dan mendapatkan skor yang tinggi. Nah, suatu ketika sudah selesai pelatihan, ini sudah waktunya tes. Waktunya tes tersebut, nah, ternyata
schedule-nya itu terjadwal sudah, dan ternyata ada noise-noise yang muncul pada saat pelaksanaan. Nah, itu perlu diantisipasi ketika nanti merencanakan. Apa itu noise? Misalnya ketika kita melaksanakan ujian listening misalnya, ternyata di situ ada bunyi bising kendaraan, ada bunyi bising orang memperbaiki deket bengkel misalnya ya, orang memperbaiki sepeda motor, gasnya ditekan, bising kan ya. Iya, Nah, Bu. gimana caranya kita bisa listening dengan benar kalau misalnya ada noise-noise yang seperti itu? Itu salah satu contoh. Noise bisa berbagai bentuk. Itu nanti perlu dipertimbangkan. Dan seterusnya, ini termasuk jaraknya dengan ruang pelatihan, kemudian temperatur yang nggak nyaman, terlalu panas atau terlalu dingin, ini nanti mempengaruhi. Contohnya juga misalnya pelatihan di suatu lembaga diklat tertentu, misalnya asrama dengan ruang pelatihannya itu jauh sekali, mencapai 1 kilo. Nah, itu kadang juga membuat partisipannya kurang nyaman. Nah, gimana caranya di schedule, misalnya jam 5 harus senam. Setelah jam 5 senam, kemudian harus sarapan, jam 6 sampai jam 7. Kemudian jam setengah 8 masuk training. Nah, itu jarak yang sangat jauh itu kadang bisa mengganggu. Uncomfortable temperatur juga suhu ruangan ya, itu perlu dipertimbangkan. Itu yang dinamakan kita mempersiapkan fasilitas yang tepat, termasuk fasilitas break. Break dalam artian break di sela-sela maupun break untuk istirahat di jam-jam tertentu, jam makan siang, jam makan malam. Karena tidak menutup kemungkinan pelatihan itu bisa mulai jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Ada kayak gitu lembaga diklat. Menyeleksi instruktur yang tepat. Nah, ini pemilihan instruktur sangat penting untuk keberhasilan program ya. Jadi ini berhubungan dengan kualifikasi. Berhubungan dengan kualifikasi ilmu mereka. Sesuai enggak dengan subjek yang akan diajarkan. Kemudian keinginan mereka untuk mengajar bagaimana, kemampuan mereka berkomunikasi, keterampilan mengajak orang berpartisipasi. Nah, ini diperlukan. Oleh karena itu, biasanya instruktur itu harus memiliki kemampuan pedagogik. Pedagogik sudah tahu ya? Iya, Bu. Nah, instruktur harus punya kemampuan itu. Biasanya kalau mau jadi instruktur di badan diklat ada pelatihannya itu. Dosen pun juga sama. Dosen ada yang ilmunya skup kualifikasi akademiknya dari pendidikan, ada yang dari ilmu eksakta atau ilmu murninya misalnya, keilmuannya. Nah, itu maka ada misalnya program diklat pekerti. Nah, pekerti itu mengajarkan bagaimana caranya kita supaya bisa mengajar dengan baik kepada mahasiswa. Nah, kayak gitu. Sesuai dengan tujuannya. Pendekatan. Nah, gimana caranya kita bisa memilih instruktur yang sesuai? Ada banyak cara dan ini masing-masing dilakukan sangat bebas sekali tergantung lembaganya. Misalnya bisa dengan cara mengamati penampilannya. Contoh ya, kita merekrut instruktur. Ketika merekrut kita mengadakan semacam kayak micro teaching. Micro teaching untuk ngetes gimana sih penampilannya dia dalam mengajarkan sesuatu. Gimana caranya, gimana penampilan dia ketika berkomunikasi dengan audiens. Nah, misalnya seperti itu. Itu salah satu pendekatan. Dalam situasi serupa ya, sama kayak halnya ketika sekolah merekrut guru. Nah, itu pasti ada nanti satu sesi, yaitu sesi micro teaching. Dosen pun sama, ketika merekrut dosen ada salah satu sesi, yaitu micro teaching. Bagaimana penampilan dia dalam membelajarkan. Yang kedua, pendekatannya itu bisa berasal dari rekomendasi para profesional pada pelatihan lain yang telah menggunakan jasanya. Si A misalnya, oh saya sudah pernah ini menggunakan jasa dari instruktur A, dia bagus sekali kok.
Nah, ini nanti recommended lah untuk digunakan lagi. Misalnya Anda mau mengusung topik pelatihan tentang itu, dia berkompeten sekali di bidangnya. Nah, seperti itu bisa juga. Selecting and preparing audiovisual aids. Tujuannya apa? Membantu apa yang akan dibantu, pengelolaan apa, yaitu tentang kemenarikan dan tentang komunikasi. Dalam suatu program diklat itu kita perlu adanya audiovisual. Kita perlu menyantumkan, menyisipkan adanya ice breaking. Nah, itu perlu sekali. Apalagi kalau program diklatnya maraton dari jam 8 pagi sampai 9 malam. Ini saya pernah merasakan ini. Kalau ada ice breaking, wah itu sangat membosankan sekali. Nah, instruktur itu harus pandai-pandai melakukan itu. Maka dari itu biasanya kadang kalau itu pelatihannya dalam jangka sebulan, oke silakan buat yel-yel, misalnya yel-yel untuk kelas A. Seminggu kemudian ganti yel-yelnya. Nah, kayak gitu itu salah satu untuk memecah supaya konsentrasinya tadi nggak jenuh ya, nggak jenuh dengan apa yang kita pelajari. Nah, itu instruktur harus pandai-pandai membaca situasi itu. Ada kalanya juga dulu saya pernah ikut pelatihan, misalnya dari jam 7 pagi sampai jam 10, mendekati waktu break ya. Itu kan tentangannya lama, 3 jam. Nah, 3 jam itu bisa sangat membosankan kalau kita hanya mendengarkan. Maka ada kalanya dulu diajak, ayo saya punya video ini, video goyang penguin, misalnya senam penguin. Nah, diajak itu, ayo senam bareng-bareng. Nah, itu lumayan sebagai ice breaking untuk memecah tadi kejenuhan. Dan ini suatu lembaga diklat harus punya planning audiovisual, baik itu audiovisual penunjang pembelajaran maupun tadi tentang ice breaking seperti itu. Bisa dipahami ya kira-kira ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Supaya programnya efektif. Nah, saya suka ini yang jawab lebih dari satu. Saya berasa training satu orang ini. Kemudian coordinating the program. Siapa yang bertugas? Kalau ini lingkupnya kecil, yang mengkoordinasi itu adalah ini. Tapi kalau ini suatu lembaga besar, ada suatu koordinator, ada seseorang ya, ada seorang koordinator yang mendapat pekerjaan itu untuk mengkoordinasi instruktur dan partisipan. Nah, sangat penting sekali untuk mencari tadi, menentukan kebutuhan apa sih yang diperlukan oleh instruktur dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh partisipan. Nah, itu tugasnya koordinator, menjembatani. Terakhir ada evaluasi. Waktunya berapa ini? Kita akhiri jam 5 ya. Baik, Bu. Iya, Bu. Ada evaluasi program, ini langkah yang terakhir. Kenapa sih kita perlu mengevaluasi suatu program pelatihan? Jawabannya 3 itu. Yang pertama apa? Untuk justify itu apa ya? Satisfy. Mengatur keuangan. Eksistensi ya. And budget. Of the training department. Untuk membenarkan eksistensi dan budget dari training departemen. Kalau saya ganti kata-katanya, misalnya menjaga eksistensi dari suatu lembaga training gimana? Bisa. Bisa ya. Yeah. Kenapa? Karena dari evaluasi itu kita tahu ini sebenarnya pesertanya ini seneng nggak sih dengan program pelatihan yang kita selenggarakan. Apakah mereka banyak komplain? Wah, sah saja itu, suka-suka dari customer, karena customer adalah raja, kembali lagi seperti itu. Kemudian budgetnya, kira-kira budgetnya mencukupi enggak ini? Dengan budget seperti itu hasilnya kayak gimana? Apakah perlu tambah budget kah atau budgetnya itu over, perlu dikurangi? Terkait dengan tujuan pelatihan yang ingin dicapai. Oh, ternyata dengan budget segini itu tujuannya sudah bisa tercapai. Itu ya. Yang kedua,
untuk memutuskan eh, Diteruskan atau tidak diteruskan, diteruskan atau Bu? tidak Ya, training programnya. Nah, memutuskan diteruskan atau tidak program pelatihan tersebut. Nah, itu ya. Jadi evaluasi itu juga bisa nanti sebagai keputusan. Ini perlu dilanjutkan nggak sih? Partisipannya masih butuh nggak ini sebenarnya pelatihan kayak gini? Atau jangan-jangan mereka sudah nggak butuh karena ini salah satu topik yang out of date misalnya. Harus ada topik-topik yang sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Ya, misalnya seperti itu. Continue or discontinue. Yang terakhir, Untuk memperoleh informasi bagaimana mengimprove training program selanjutnya, mengembangkan training program selanjutnya. Dari evaluasi itu kita bisa mendapatkan informasi ya, bagaimana nanti kita meningkatkan nih, kita masih punya agenda pelatihan-pelatihan yang akan datang, bagaimana caranya kita bisa meningkatkan kualitas pelatihan-pelatihan tersebut berdasarkan feedback yang telah kita peroleh selama menyelenggarakan pelatihan yang ini nih. Nah, misalnya seperti itu ya. Bisa dipahami ya kira-kira ya tujuannya? Bisa, Bu. Iya, Bu. Siap. Mengevaluasi program. Nah, evaluasi itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Apakah leader the one best qualified to teach? Nah, ini apakah misalnya instrukturnya itu dia punya kualifikasi untuk mengajar? Kita bisa mengasihkan angket kepada siapa kalau ingin mengukur nomor 2? Ke karyawannya, Bu. Ya, karyawan yang mengikuti program Pelatihannya, diklat. programnya. Kalau nomor 1 ditujukan ke siapa? Berhubungan dengan subjek konten. Attending. Sesuai kebutuhan enggak itu? Oh, ke ininya, Bu, ke pengurus panitianya. Panitianya? Penyelenggara. Subjek konten loh ya. Oh, pembicara. Subjek konten. Sesuai dengan kebutuhan awal enggak? Oh, ininya. Berarti Bosnya. emang iya. Iya. Subjek konten topik Attendingnya. ya. Topik dan isinya kan ya? Iya, Bu. Apakah subjek kontennya memenuhi kebutuhan dari para pesertanya? Berarti ke pesertanya, Bu. Ke peserta kan ya. Nah, Iya. ketika di akhir ada ke peserta. Biasanya melalui bentuk apa ini? Angket mungkin. Angket. Atau wawancara. Angket ngawur loh ya kadang isinya. Oke, sudah sesuai. Kadang kayak gitu. Kalau males. Wawancara mungkin, Bu. Wawancara, 1, 2. Soal gimana soal? Oh iya, soal. Dikasih soal. Kasih tes itu. Nah, itu nanti ya ketika mengerjakan tugas akhir sesuai dengan topik-topik yang kemarin dibagi. Nah, itu tolong dipertimbangkan nanti bentuk evaluasinya seperti apa. Itu ada sampai 8, nanti bisa Anda pelajari sendiri. Misalnya fasilitas ini jelas bisa menggunakan angket. Terus kemampuan instruktur bisa menggunakan angket. Macam-macam. Angket boleh, wawancara boleh, tergantung instrumennya masing-masing. Nah, dari berbagai evaluasi yang tadi pernah saya sebutkan, misalnya tadi ngevaluasi fasilitas, ngevaluasi tujuan pembelajarannya tercapai atau tidak, dan lain sebagainya tadi, kalau menurut Kirkpatrick, ini yang banyak digunakan, itu mengevaluasi program pelatihan itu dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, dilihat dari sisi reaksi pesertanya, kemudian yang kedua ditinjau dari segi pembelajarannya, kemudian yang ketiga ditinjau dari segi perilakunya, dan terakhir ditinjau dari segi hasilnya. Dikelompokkan menjadi 4 itu.
reaction, mengukur bagaimana reaksi dari partisipannya. Berarti ini apa? Berarti bisa juga angket kepuasan pelanggan ya? Iya, Bu. Bisa. Nah, angket kepuasan pelanggan. Dulu pas saya diklat di Kemendikbud sana, itu banyak sekali suruh ngisi angket-angket ketika di akhir. Misalnya, makanannya memadai enggak ini kantinnya? Dengan makanan yang disajikan itu sudah sesuai enggak atau masih kurang. Nah, itu berarti untuk feedback mereka supaya menyelenggarakan yang akan datang bisa diperbaiki. Nah, kadang kan kita karena pengen dapat nilai bagus ya, semua angka diisi dengan bagus kayak gitu. Tapi nggak kayak gitu juga. Mereka ngasih angket itu untuk keberlangsungan mereka. Jadi ya sebisanya kita menjawab dengan benar, dengan jujur, seobjektif mungkin, sesuai dengan keadaan yang ada. Misalnya kamar tidur, tempat tidur asrama memadai apa enggak? AC-nya bocor, ya udah dilaporin aja kalau AC-nya bocor. Daripada nanti itu mengganggu keberlangsungan diklat-diklat yang akan datang. Bisa dipahami ya, itu reaksi. Yang diharapkan adalah reaksi positif. Sangat penting untuk mencapai reaksi yang positif. Walaupun biasanya reaksi negatif itu ada. Dari segi learning ini berarti kita bisa melihat ke sikap, bisa melihat ke pengetahuan sama ke skill. Tergantung pelatihan apa yang kita selenggarakan. Bisa salah satu, bisa semuanya. Bisa dipahami ya, karena ini terkait dengan pendidikan pembelajaran, saya rasa sudah pada paham semua. Iya, Bu. Kalau misalnya pelatihan menjahit baju, nah itu kira-kira apa yang pengen capai? Keterampilan kan, keterampilan dalam menjahit. Yeah. Seperti itu. Untuk mengevaluasi learning ini, proses pembelajaran ini, berarti kita mengacu pada tujuan yang ditentukan sebelumnya. Sama kayak di pembelajaran ya, kalau mau mengevaluasi materi-materi tertentu, berarti kita mengacu kepada tujuan. Tujuan didapat dari indikator. Nah, kayak gitu. Sama sebenarnya. Behavior berarti kita melihat perubahan dari perilaku mereka sebelum pelatihan dengan setelah pelatihan. Itu yang akan diukur dengan angket. Nah, ini banyak terjadi nih. Yang tadi, reaction sama learning ini ditiadakan. Yang diukur hanya perilaku perubahannya. Oh, nilainya bagus. Oh, sikapnya menjadi lebih baik. Padahal kalau meniadakan yang dua tadi, itu bisa jadi adalah kesalahan yang sangat fatal. Fatal kenapa? Karena reaksi itu penting. Reaksi itu bisa nanti mempengaruhi perilaku. Dari awal dia sudah nggak cocok. Aduh, kamarnya nggak enak. Aduh, ruangannya dingin sekali. Dia nggak suka, nggak cocok dengan kondisinya, nggak nyaman. Nah, itu akan mempengaruhi behavior. Itu saling terkait. Itu yang nanti akan dianalisis. Jadi harus berurutan. Dari level reaksi, level learning, kemudian behaviornya yang didapat apa, dan terakhir result. Result ini berarti evaluasi secara keseluruhan. Kalau di perusahaan itu yang dinilai. Kalau di pendidikan nanti ada lagi. Habis, ini materinya. Ada yang ditanyakan? Waktu kita tinggal 1 menit ternyata. Iya. Sudah menambah wawasan ya kira-kira ya. Ini saya mohon maaf sekali nih baru bisa tampil di Google Meet. Bisa, Bu, Mbak. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, siap. Nah, kalau sudah berarti kita tinggal 1 pertemuan. Nanti 1 pertemuan, kalau nggak Google Meet berarti materinya saya sampaikan di PowerPoint saja. Saya rekam suara kayak yang pernah dulu. Saya aktifkan di minggu depan awal. Nah, ini untuk karena tadi sudah dapat materi-materi tambahan, terakhir nanti masih berhubungan dengan evaluasi yang keempat tadi, spesifiknya seperti apa.
Nanti juga saya share di Elena hari ini, bisa Anda pelajari. Kalau kurang jelas nanti bisa saya jelasin lewat tadi suara tadi. Baik, Bu. Itu sekaligus boleh menyicil tugas akhirnya. Tugas akhirnya adalah mendesain pengembangan program diklat. Sesuai dengan topik yang kemarin, saya tidak mau menambah beban Anda, karena saya rasa tugas-tugas di mata kuliah yang lain juga banyak. Ikuti tugas saya yang kemarin, saya rasa itu bisa sedikit meringankan. Iya, Bu. Modul sudah ada kan di Pak Hari dulu. Sudah, Bu. Terus perencanaan, kalau kemarin ngikuti tugas saya yang difasilitasi pembelajaran tatap muka atau daring, saya rasa itu juga sudah dikerjakan. Iya. Nah, berarti tinggal evaluasi. Pilih salah satu model, boleh pakai modelnya Edi. Nah, evaluasinya pilih modelnya Kirkpatrick, boleh. Oh, iya, Bu. Itu boleh dicicil. Nanti Baik. tinggal materi evaluasi saja. Sudah Baik. cukup? Sudah, Bu. Tadi untuk tugas akhirnya apa, Bu? Mendesain apa? Tugas akhirnya, oh iya belum detail ya saya jelasinnya ya. Ntar mau saya agak trouble ini. Baterainya mau habis kayaknya. Tugas akhir. Mengembangkan program. Kemarin diklat atau pelatihan yang ditugaskan di modul? Pelatihan ya? Kayak pelatihan, Bu, ya. Mengembangkan program pelatihan sesuai topik yang dipilih pada saat UTS. Boleh didesain secara tatap muka ataupun secara Daring. daring. Silakan dipilih. Dari kemarin tugas yang itu sama-sama ada, itu kan perencanaan kan? Silakan Ada, Bu. dipilih salah satu, dikembangkan lagi sesuai apa yang saya jelaskan hari ini. Baik, Bu. Waktunya sampai kapan? Sampai jadwal UASnya, Bu. Jadwal kapan berarti? Waktu Januari awal. atas pengumpulan. Oh iya, tadi untuk yang pembelajaran mikro, tugas akhirnya saya undur sampai tanggal 8 Januari. Nah, ini silakan Anda yang menentukan ini sampai tanggal kapan. Yang jelas batas akhir penilaian minggu kedua Januari. Jangan terlalu mepet. 9 atau 10 mungkin, Bu. 9 atau 10. Yang lainnya setuju? 9 Setuju, Bu. Yang tanggal berapa? 9 atau 10? 10. Masih boleh yang terakhir. 10 Januari 2021. Oke, ini bentuk itu ya, laporan pengembangan program diklat sesuai dengan langkah-langkah. Boleh pakai model EDI ini, mau saya nggak ngefek ini. Boleh pakai model EDI, boleh pakai model yang lainnya yang sesuai dengan yang Anda lakukan. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, itu sekian ya dari saya ya. Iya, Ada Bu. lagi? Belum Bu. belum ada. Cukup. Nanti saya sisipkan tentang evaluasi lebih lanjut di pertemuan terakhir. Ya, demikian perkuliahan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa membuka wawasan ya, membuka wawasan supaya nanti bisa mengembangkan lebih lanjut ke depannya. Sekian dari saya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Saya akhiri. Mas Laude mau kemana tadi itu? Enggak, Mas, ini cuman enggak apa-apa, wes.
Recordnya dimatiin dulu ini. Recordnya iya. matinya gimana? Nggak bisa di sini pakai